Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 2 2022. Perkenalkan, nama saya Nurhani Mufliha, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 kategori 2 Universitas Negeri Yogyakarta. Nomor mahasiswa 22121299637. Saya mengajar di SD Negeri Rogoyudan Melati, Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Di kelas 4, tema 5 pahlawanku, subtema 1 pahlawan kebanggaanku, pembelajaran. Mohon masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Oke, alhamdulillah hari ini semuanya sehat-sehat semuanya. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mas, Tristan bisa tolong dipimpin doa dulu. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita cek kehadiran terlebih dahulu. Ardian Bagas sakit. Sakit. Giovanna Manata, Ada Bu. Maria Elia, Ada Bu. Muhammad Ridwan, Ada Bu. Nayaka Putri, Rafael Fajri, Rafael, Ada Bu. Taufik Hidayat Fadila, Ada Bu. Tristan Panji. Ada Bu. Alhamdulillah ini hanya satu yang tidak berangkat karena sakit. Semoga besok semuanya berangkat semua. Agar pagi ini kita semangat, tepuk semangat. Harap. Hihi. Hu. Sudah kan anak untuk siap belajar hari ini? Siap semuanya. Anak-anak semuanya tanamkan sikap jujur, ya. Sikap jujur. Dimanapun kita berada, kita harus jujur, ya. Tanamkan juga rasa tanggung jawab. Tanggung jawab itu contohnya, misalnya diberi tugas sama bu guru untuk menyelesaikan tugas PR. Nah, berarti di rumah harus tanggung jawab mengerjakan. Saya tanya, sudah mengerjakan PR ini? Sudah, semuanya sudah. Tapi harus jujur juga. Nah, jadi untuk jujur dan tanggung jawab itu saling berkaitan. Nah, anak semuanya tanamkan sikap jujur dan tanggung jawab. Kemudian, sebelum mulai, mari kita membuat kontrak belajar terlebih dahulu. Anak-anak, yang pertama, ketika anak-anak nanti diberi tugas sama Bu Hanif, suruh maju. Nah, nanti ada reward. Reward itu penghargaan ditempel di papan prestasi. Kemudian itu ya. Nah, kemudian mari kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Anak-anak semuanya berdiri. Oke, 1, 2, 3. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara,
Silakan dibaca terlebih dahulu ya. Sama-sama ya. Nah, sudah semuanya? Sudah dibaca? Oke. Sekarang Bu Hani tanya, apa isi dari komik tersebut? Ada yang berani mau menyampaikan? Silakan. Bu, Ya, Mas Rafael. kita adalah pahlawan dari diri sendiri. Tidak peduli sekecil apapun yang sudah kita berikan kepada orang lain. Yang terpenting bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke, betul. Kita adalah pahlawan untuk diri sendiri. Paling tidak kita adalah pahlawan untuk diri sendiri. Itu berarti bacaannya tentang pahlawanan. Satu lagi. Ya, Mas Adil. Adalah bendera bukti rasa hormat pada pahlawan. Tarik tambang untuk melatih kerjasama. Ya, betul. Nah, kemarin kita sudah belajar apa ya? Belajar apa? Tentang apa? Perjuangan para pahlawan. Ya, perjuangan para pahlawan siapa saja kemarin? Patih Gajah Mada yang berhasil mempersatukan Nusantara. Terus belajar apa lagi kemarin? Bapak Hajar Dewantara. Ya, Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak apa? Bapak Pendidikan. Nah, hari ini tema hari ini itu tentang pahlawanku. Tema 5, pembelajaran 2, subtema 2, pembelajaran 6. Kemudian hari ini kita akan belajar mencari informasi penting, ya. Kemudian kita juga nanti akan membuat peta pikiran. Kemudian kita juga akan belajar tentang Pancasila, yaitu sila ke-5. Sila ke-5 itu apa? Betul. Lambangnya apa? Sudah hafal semua ya. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini setelah membaca teks ya dan melihat tayangan video, nanti kita juga akan melihat tayangan video, kita dapat menyebutkan informasi yang diketahui tentang salah satu pahlawan nasional. Kemudian setelah berdiskusi, nanti anak-anak akan berdiskusi, kemudian mengamati gambar dan membaca teks bacaan, kita mampu mempresentasikan informasi yang diketahui tentang salah satu pahlawan nasional Indonesia. Selanjutnya, setelah berdiskusi, kita mampu menjelaskan kaitan sikap kepahlawanan dengan makna sila Pancasila. Yang terakhir, setelah berdiskusi, kita mampu mempresentasikan kaitan antara sikap kepahlawan dengan makna Pancasila. Nah, mari kita nyanyikan lagu Hari Merdeka. Ya. 1, 2, 3, 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Isi dari lagu tentang merdeka itu kita harus mempertahankan Indonesia. Nah, siapa yang sudah berjuang dalam memerdekakan Indonesia? Siapa? Betul, ada Soekarno, ada Muhammad Hatta, dan pahlawan-pahlawan yang lain yang
berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Jadi kita sudah tidak dijajah lagi oleh Belanda, oleh Jepang, ya, sudah merdeka. Nah, coba nasionalisme dan patriotisme itu apa? Siapa yang tahu? Rela berkorban. Betul, sikap rela berkorban. Kalau nasionalisme itu apa? Bangga dan cinta terhadap tanah air. Betul, bangga dan cinta terhadap tanah air. Berarti kita harus memiliki jiwa patriotisme, sikap rela berkorban demi bangsa dan negara. Tidak hanya bangsa dan negara, terhadap teman, guru, di sekolah, rela untuk tetap belajar dengan ikhlas. Itu juga belajar. Kita juga mempertahankan sikap patriotisme. Nah, kemudian kita juga harus memiliki jiwa nasionalisme. Contohnya tadi kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, lagu Hari Tetap Merdeka, kemudian misalnya lagu Indonesia Raya ketika upacara. Nah, kemudian cinta terhadap tanah air, tentang misalnya kita membeli barang-barang buatan Indonesia, itu juga wujud dari nasionalisme. Selanjutnya, tahukah kamu pahlawan yang berjuang, pahlawan nasional yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, yang sudah berjuang mempertahankan NKRI itu siapa ya? Siapa saja pahlawannya? Contohnya Pak Muhammad Hatta, itu juga sudah berjuang mempertahankan Indonesia. Kemudian kita akan melihat tayangan video. Anak-anak simak semuanya. Perumusan naskah proklamasi. Kita akan menyaksikan pertemuan pahlawan kita dalam merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia sebelum menjadi negara yang Simak dengan baik-baik. kekurangan makanan, pakaian, beserta kerja paksa di bawah kondisi yang menyiksa. Itu pahlawannya dapat Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno, kemudian ada Ahmad Sudarjo. Kami berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Indonesia sudah lebih dari 300 tahun. Nah, ini Jepang menyerah tanpa syarat karena sudah dibom atom. Demikianlah perjuangan pahlawan-pahlawan kita yang patut diteladani dalam merumuskan naskah proklamasi. Tugas kita selaku generasi muda itu sebagai pelajar adalah belajar dengan rajin dan juga membaca supaya bisa mengisi waktu demi menyiapkan diri sebagai generasi yang hebat dan membanggakan orang tua dan bangsa. Diri sebagai generasi yang hebat dan membanggakan orang tua dan bangsa. Nah, kita akan membentuk kelompok terlebih dahulu sebelum kita memulai tugas pertama. Kita akan membentuk kelompok berdasarkan nama pahlawan favorit anak-anak. Nah, sekarang saya bentuk kelompok. Dari sini namanya mau kelompok apa? Kalian silakan didiskusikan lebih dahulu. Kemudian nanti disampaikan mau kelompok apa. Kelompoknya Mas Rafael mau apa? Kelompoknya Mas Fadil mau kelompok apa? Mau apa? Kelompok apa namanya? Soekarno. Oke, boleh. Pahlawan Soekarno ini? Dewantara. Oke, Ki Hajar Dewantara boleh. Jadi namanya kelompok Insinyur Soekarno, kelompok Soekarno dan kelompok Ki Hajar Dewantara. Boleh. Nah, sekarang tugas pertama anak-anak membuat pertanyaan sebanyak mungkin, silakan dengan menggunakan kata tanya
not ya. Silakan ditulis di lembar sticky note. Ya, silakan ditulis. Boleh menggunakan spidol, boleh menggunakan pensil. Spidol, boleh menggunakan pensil. Semuanya sudah ya? Sudah selesai? Oke, silakan yang sudah selesai. Siapa yang akan maju ke depan? Silakan yang sudah selesai maju ke depan untuk menempelkan sticky note yang sudah saya bagikan tadi, yang sudah anak-anak tulis, kemudian ditempel di papan peta pikiran tentang kalimat tanya. Silakan. Ya, silakan. Ya, Mas Fadil, boleh. Berarti di mana kamu menuliskan tentang apa? Berarti di kolom apa? Di mana apa? Ya, boleh. Boleh dulu. Bisa tidak? Oke. Silakan. Ditempel di sana ya. Ya, silakan Mas Ridwan boleh. Ya, oke, Mas Ridwan silakan. Oke, ada lagi Mbak Elin. Oke, Mbak Elin dulu silakan. Mbak Elin terus tidak Naya. Di siapa, di tempat siapa ini apa? Di mana? Oke. Di mana? Selanjutnya Mbak Naya, silakan Mbak Naya. Silakan. Di mana? Boleh sini. Oke, nggak apa-apa. Ada lagi? Oke, Mas Tristan dan Mas Rafael silakan. Mbak Naya. Mas Iwan sudah belum tadi? Ya, boleh. Ditempel di papan prestasi. Mas Tristan sudah belum? Oke. Sudah. Ya? Oh iya, belum. Terima kasih sudah diingatkan. Silakan. Oke, kita lihat dulu yang bagian kata tanya apa. Silakan perhatikan. Tadi siapa ini? Mas Fadil ya. Mas Fadil membuat kalimat tanya tentang apa? Insinyur Soekarno menempuh pendidikan apa saja? Betul. Kemudian apa itu pahlawan proklamator? Ini siapa tadi? Mas Ridwan? Ya, Mas Ridwan. Selanjutnya di mana? Di mana Insinyur Soekarno menyelesaikan pendidikan SD dan SMP? Betul. Di mana Insinyur Soekarno berasal? Betul. Bagaimana upaya Bung Karno menciptakan masyarakat yang adil dan makmur? Betul. Di tempat siapa? Siapa nama lengkap Soekarno? Betul. Mengapa Insinyur Soekarno selalu dikenal dan dihormati bangsa Indonesia? Betul. Nah, belum kapan ya? Kapannya belum. Tidak apa-apa. Selanjutnya kita kasih tepuk wow bersama-sama karena anak-anak sudah berani maju dan tampil semuanya. Sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anak. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih
dibuka dan diisi nanti terus yang sudah ada di layar. Ya, satunya memang bahan ajar, satunya LKPD, jadi satu kelompok hanya satu-satu. Ya. Nah, tadi anak-anak sudah membuat sudah membuat kata tanya tentang Insinyur Soekarno. Nah, anak-anak sambil membaca di lembar bahan ajar tadi ada bacaan tentang Soekarno. Silakan dibaca, kemudian anak-anak nanti membuat peta pikiran tentang Insinyur Soekarno. Ya, nanti anak-anak silakan membuat peta pikiran tentang Insinyur Soekarno, misalnya nama tokohnya siapa namanya, kemudian tempat tanggal lahirnya di mana, pendidikannya di mana, sikap yang ditelajani apa, kemudian perjuangan yang dilakukan apa, kemudian kesimpulannya apa. Silakan didiskusikan dengan teman satu kelompok kalian. Silakan diisi lembar LKPD dan nanti anak-anak juga mengisi di sticky note. Kemudian anak-anak tempelkan di peta pikiran yang ada di papan yang sudah Bahan sediakan. Silakan. Silakan diisi sambil ada yang mengisi di sticky note, ada yang mengisi di lembar LKPD. Silakan teman-teman satu kelompoknya bersama-sama mengisi. Ini biar Mas Mas Rafa yang mengisi tidak apa-apa. Silakan. Silakan diisi. Sudah selesai? Sudah selesai. Sekarang yang sudah selesai nanti maju ke depan kelas untuk menempelkan sticky note yang di papan peta pikiran. Siapa yang sudah selesai? Oke, Mas Rafa dan Mbak Naya, kemudian Mas Nanda sudah selesai. Silakan ditempel. Ya, silakan. Oke, nggak apa-apa, nanti ditempel saja kalau sudah selesai. Ya, sudah selesai. Ya, gantian ya, gantian. Mas
dan teman-teman satu kelompok Ki Hajar Dewantara? Oke, sekarang dari kelompok Ki Hajar Dewantara dulu silahkan maju ke depan kelas semuanya mempresentasikan hasil diskusi anak-anak tentang peta pikiran. Silakan. Ada yang membuka, ada yang membacakan hasil diskusi, ya? Iya, semuanya dibacakan. Nah, sekarang Mbak Naya atau Mas Ridwan yang mau membuka? Mbak Naya? Ya, Mbak Naya. Saya akan mempresentasikan di kelompok kami. Ya, silakan Mas Fadil mempresentasikan. Nama tokoh Soekarno, ya, pendidikan di 4 SMP, SD-nya di mana? Hasil diskusi mempresentasikan peta pikiran tentang Insinyur Soekarno. Anak-anak sudah menyampaikan, tapi tadi kelompok Insinyur Soekarno ternyata yang bagian sikap yang dipelajari belum, tidak apa-apa. Nanti diselesaikan lagi, kemudian diisi, ya, diisi di lembar LKPD, nanti dikumpulkan. Kemudian tadi juga ada yang salah menempatkan. Nah, ini ternyata tempatnya adalah di sini. Nama tokohnya Insinyur Soekarno, berarti di bawahnya. Nah, oke, seperti itu ya. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, sudah paham semuanya? Sudah paham semua. Belajar hari ini. Nah, anak-anak sekarang mengerjakan soal evaluasi. Nanti anak-anak beri tanda silang dari soal-soal yang Bu Hari bagikan. Pakai pulpen boleh, pakai spidol juga boleh. Silakan diberi nama dan nomor presensi. Nomor presensi itu sama dengan nomor urut. Silakan. Oke, sudah selesai semuanya? Oke, nomor 1. Minta tolong dibacakan Mas Fadil. Berikut ini yang merupakan teks non-fiksi adalah Apa? laporan. Laporan. Ada yang masih salah? Tidak, betul semua ya. Oke. Sekarang siapa yang betul semua? Ada yang nilainya di bawah KKM, maka akan dilaksanakan remedi. Namun jika nilainya bagus-bagus di atas KKM, maka akan dilaksanakan pengayanan. Nah, hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Peta pikiran, betul. Terus membuat kalimat membuat pertanyaan. Betul. Terus kita juga sudah belajar tentang tokoh siapa? Insinyur Soekarno. Betul, Insinyur Soekarno. Kemudian kita simpulkan bersama-sama untuk pembelajaran hari ini. Nah, apa sih kesimpulannya pembelajaran hari ini? Kita tadi belajar apa saja sih? Siapa yang berani mengungkapkan? Siapa yang berani? Mas Rafael, silakan. Kesimpulannya, ternyata pahlawan itu sangat berjasa untuk bangsa Indonesia. Iya, ternyata pahlawan itu sangat berjasa untuk bangsa dan Oke, siapa lagi Desan? Kita harus bersikap adil kepada siapapun sesuai dengan sila kelima. Oke, sila kelima itu apa? Kita itu harus adil. Makanya Insinyur Soekarno itu disegani oleh bangsa Indonesia, disegani oleh masyarakat dunia. Bahkan masyarakat dunia itu suka dengan Insinyur Soekarno, kepemimpinannya, cara berbicaranya, cara memimpinnya, ya. Nah, sehingga kita harus belajar yang rajin, banyak membaca, kemudian membantu orang tua, membantu lingkungan. Itu juga wujud dari kita mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Seperti itu, ya. Ada pertanyaan? Tidak.
silakan dibaca materinya agar besok lebih mudah memahami materi pembelajaran. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mas Tristan, silakan Mas Tristan memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat siang Bu Hasbi. Terima kasih Bu Mari. Ya, terima kasih anak-anak. Ada salah dan kurangnya mohon maaf. Dengan kita berdoa, semoga kita apa yang kita pelajari hari ini semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kita diberi kemudahan ya dalam belajar. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.